puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan oleh yang mewakili keluarga, yaitu Ustadz Karyadi, dalam mukadimahnya mengatakan bahwa siapa orang yang bersyukur pasti akan ditambah nikmat itu. Jika dia kufur maka azab Allah sangat pedih. Pada malam ini Bapak Beni mengundang kita karena rasa syukur beliau punya putri saat ini, besok pagi insya Allah akan melaksanakan pernikahan. Persoalan pernikahan ini bukan hanya baru-baru ini. Pernikahan itu ada sejak adanya manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau kita lihat di dalam kitab tafsir, sarahnya kitab tafsir Jalalain, yaitu kitab tafsir Sawi yang dikarang oleh Imam Ahmad Sawi, di situ dijelaskan. Bu, kawin. Di situ dijelaskan, belum Bu ya? Di situ dijelaskan pertama kali manusia diciptakan oleh Allah. Ini kita bicara kawin ya, karena ini perkawinan. Di situ dijelaskan ketika Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Di mana tinggalnya? Di surga Al-Jannah. Nabi Allah Adam hidup di surga, luar biasa nikmatnya. Bahkan ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, sebagian malaikat, sebagian iblis menolak. Qalu ataj'alu fiha, malaikat menolak, kenapa kamu ciptakan manusia? Manusia itu bikin resek. Manusia kalau bahasa Betawi pada PA semua. Ini saya terjemahan dalam bahasa Betawi aja supaya kita gampang nalar. Ketika manusia diciptakan, memang malaikat protes. Ketika Nabi Allah Adam ada, makanya persiapan pertama supaya pengen nikah itu belajar dulu. Bukannya nikah mah ilmu laduni kawin, dalam artian belajar dalam arti luas, punya ilmu pengetahuan dulu. Makanya ketika Adam belum ditemukan dengan Siti Hawa, diterangkan dalam Al-Quran, wa 'allama Adama asma'a kullaha, diajarkan Adam ilmu pengetahuan. Itu bukti protesnya para malaikat. Kemudian Allah kumpulkan dari golongan jin, dari golongan iblis, dari golongan malaikat, mereka kumpul. Kenapa mesti disuruh sujud? Sujud ini bukan berarti kayak sujudnya kayak orang sholat, tapi sujudnya li ta'zim, hormat. Kemudian Nabi Allah Adam, Allah tes ilmu pengetahuan. Apapun disebutkan bahwa kita keturunan Nabi Adam, berarti kita udah cerdas nih. Apa buktinya? Tanpa guru pun sebetulnya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena Allah sudah ajarkan, wa 'allama Adam asma kullaha, diajarkan kita. Bahkan di dalam surat Al-Alaq ketika wahyu pertama, alamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia, ini menggunakan kalimat al-insan. Kalau saya bahas inilah jauh, jadi nggak kawin, jadi kita belajar ilmu dah. Sebab manusia disebut anas, disebut al-insan, disebut basar, disebut abdul, disebut bani Adam.
Ketika Allah mengatakan alamal insana ma lam ya'lam, insan artinya manusia, anas artinya manusia, basar artinya manusia, abdun artinya manusia, Bani Adam artinya manusia. Di sini menggunakan kalimat al-insan, mengajarkan kepada manusia apa yang dia belum tahu. Berarti ilmu udah diajarkan Allah, ya. Jadi Allah yang mengajarkan langsung kepada kita. Guru cuman wasilah, guru cuman sarana, tapi wajib hormat kepada guru, ya, ya. Nah, ketika Adam sudah dipersiapkan ilmu pengetahuan, Adam dewek-dewek di surga, Bu Arni. Surga yang begitu nikmatnya, bahkan tujuan akhir dari kehidupan kita fil jannah. Sering kita baca setelah kita sholat, Allahumma ajirna minan nar, supaya kita terhindar dari neraka. Tujuannya apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita yang gak pengen masuk surga, beak tuh orang, bejat. Semua orang pasti mohon maaf. Sejahat-jahatnya manusia, semaksiatnya manusia, pasti yang diidam-idamkan adanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat surga. Tapi Nabi Adam dewek-dewek kagak enak ternyata. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun kita adalah makhluk individu, makhluk perorangan. Tapi kita butuh manusia lain yang disebut manusia sosial. Nabi Adam nikmat apa sudah tersedia. Tapi kalau dewek-dewek kira-kira bagaimana? Taruhlah kota Bekasi milik kita semua, dari ujung Tambun sampai ujung Jati Sempurna, Keranggan, sono punya kita, cuma dewek-dewek. Kira-kira enak nggak? Lah padahal jengkol berbuah, payak berbuah, rambutan berbuah. Kira-kira enak nggak? Kagak. Inilah yang terjadi. Kemudian Nabi Allah Adam di dalam tafsir, kemudian memohon kepada Allah, kemudian tertidur. Ketika tertidur, Nabi Adam pucak-pucak mata, di sampingnya sudah ada perempuan cantik jelita. Masya Allah, ini perempuan cantik jelita. Ketika itu, ini mohon maaf, saya tidak mengurangi kata kalimatnya. Ketika itu pengen ditubruk, ditubruk diapain ya? Ditomplok diapain juga nih? Ngerti nggak maksud bahasa saya? Kalau digodain mah kagak, ditomplok, mau ditubruk. Karena dilihat di sampingnya, wah, cewek cakep. Kalau film Dono begitu kan? Kalau Dono, coba ada film Dono tuh, matanya tutup tuh, wah. Begitu kan, ditutupin matanya, cuma dibuka tuh ini. Hendak ditomplok. Kemudian apa kata Allah? Adam, tidak halal bagi kamu, nikah dulu. Nikah? Iya, nikah. Salah satunya mesti membayar mahar. Maharnya apa? Kata Allah, makanya diperintahkan Nabi Allah Adam alaihissalam membaca sholawat 20 kali di dalam tafsir Sahih. Artinya apa? Ketika Ibu Arni, ketika Bapak Beni mengadakan tersakuran kawinan, diadakan maulid, ini cocok. Ulama-ulama dulu mengajarkan, ini luar biasa. Ulama-ulama Betawi ketika hendak menikahkan anak, malamnya dirayakan maulid. Ini maksudnya, jadi nggak ada yang bertentangan. Maharnya membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah. Rasulullah belum ada, namanya dijadikan mahar. Saat ini, mohon maaf, kita kadang-kadang maulidnya, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Ngapa sih maulid gak diminta-minta ke masyarakat? Yang kita peringati ini orang besar, namanya udah ada. Bahkan kata Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai tidak aku ciptakan kamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Kita maulid, kita nutur, minta-minta duit, menghormati orang yang agung. Kadang-kadang dimaki-maki. Nah, mohon maaf, kalau udah nggak kuat maulid, udah diem aja, jangan nutur-nutur. Ini rata-rata di kampung kita
Makanya di Majelis Samaniyah nggak ada minta ini minta itu, jalanin. Kita memperingati, mohon maaf, saya mengajarkan ilmu ma'rifah. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, jika menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah, bukan pakai mulut tapi pakai praktek, saudara. Ini mohon maaf, kita kaji ke situ dulu biar jelas maulid. Saya khawatir ketika diajukan proposal, apa yang ngomong? Ya Allah, maulid lagi aja. Rasulullah diomelin. Apa itu bagus? Ayo mikir semua. Masjid udah jamaah. Makanya mohon maaf, kenapa masjid sepi saat ini? Saya sering ngomong dalam kajian saya. Masjid nggak ubahnya kayak mobil angkot. Ada yang pernah marah itu Pak Hermanto. Masjid nggak ubahnya kayak mobil angkot. Cuman kumpulan orang, bukan jamaah di situ. Mobil angkot kan orang doang banyak. Turun gak dikenal, turun aja begitu. Di masjid terjadi seperti itu. Ketika assalamualaikum siapa sampean, assalamualaikum siapa kau, nggak tahu. Seperti itu masjid. Makanya apa? Ketika ngadain maulid, mohon maaf, nutur bahasa saya, menghina itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya suka sedih, saudara. Ustadz yakin dengan ayat-ayat Al-Quran. Buat apa itu ada surat Al-Ma'idah, hidangan dari langit? Kenapa kita nutur? Kan punya jamaah cukup sebetulnya. Makanya saat ini mohon maaf, kenapa masjid sepi? Padahal masjid adalah simbol Baitullah, simbolnya rumah Allah. Tapi pada saat ini masjid punya DKM. Buat apa itu duit dikumpulin? Iya kalau catatan ada dua. Agak sadar lu ya, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu diibaratkan 1 rupiah dibanding 10. Berarti kalau kamu makan 1000, berarti kamu telan 10.000. Makanya orang yang nelan duit masjid nggak bakal dari ulangin. Kalau dia makan 1 juta, berarti dia makan itu 10 juta. Mohon maaf. Makanya masjid gersang. Jadi itu masjid dah jadinya. Udah, kita kembali lagi. Mohon maaf, kita bicara maulid. Akhirnya kawin. Kita kembali lagi kawin. Kawin. Nabi Allah Adam nikah dengan Siti Hawa. Nikmat, betul nikmat. Ya Allah, yang tadinya sendiri-diri, mohon maaf, yang tadinya anunya kagak bangun, ya Bu, kalau anak muda masih bisa ngejreng, kalau umur 40 tahun ke atas kalau kagak dipegang romannya. Ini kita bicara kawin begitu, sebab kawin dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan ketemunya 2 kelamin antara laki-laki dan perempuan, itu namanya kawin. Iya. Dan itu ilmu laduni gak pakai diajarin. Begitu lu mau kawin ya, kita gua jadi dulu gua ajarin. Lah, agak bisa begitu. Lah, emang ngajarin apaan? Metate. Udah ngerti. Makanya Nabi Allah Adam alaihi salam yang tadinya kagak jadi anu. Nah, kita juga sama laki-laki, Pak. Kalau nggak ada lawan kita masih begini mulu. Lah kalau ada lawan yang Pak baru begini. Lah kalau begini mulu lah mau mana-mana keserebetan. Kacau. Nih, nikah akhirnya memang dalam rumah tangga ini diajarkan. Sekali lagi kita jangan salah ya. Dibilang Nabi Allah Adam dijebak oleh iblis. Ini jangan keliru nih, dalam kajian ma'rifat jangan bilang Nabi Allah Adam dijebak oleh iblis. Justru iblislah yang dijebak oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita bahas tentang perkawinan. Ketika di surga nikah dengan Adam dan Hawa, ini luar biasa. Kata Allah, wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kamu deketi pohon itu. Fatakuna minadh dhalimin, kamu deketi, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Buhun huldi
tafsirkan. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam berdua dengan Siti Hawa, ular masuk. Ternyata di dalam ular itu ada iblis. Adam digoda. Adam, kenapa lu nggak makan buah holdi? Bahasanya kan begitu ya. Ini dibilang, mohon maaf sekali lagi. Kemudian Adam berdosa. Siapa bilang? Ini Ustaz jangan salah ya, jangan keliru ngomongnya. Ayo kita kaji Quran yang benar. Selama ini kita dengar kan Nabi Adam berdosa kan? Berdosa benar nggak? Kita lihat. Kena makan buah khuldi. Lah dosa dari mana? Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Emang kita? Dengerin sekali lagi. Adam itu diajar wa'allama Adam asma'kulah. Dan ciri daripada Nabi adalah fatona, orang yang cerdas. Sekali lagi kita bahas nih. Takut salah ustaz-ustaz ngomong di masyarakat kadang-kadang. Ayo kita kaji ilmu ma'rifat, kita kaji Al-Quran yang sesungguhnya. Kemudian betul Nabi Adam sedang Siti Hawa digoda. Adam digoda oleh iblis. Adam tidak mau. Kemudian melalui perempuan lah Hawa. Perempuan itu jiwanya lemah, tapi sama duit rakus. Aduh kok, udah saya ngomong bener kok. Akhirnya apa? Perempuan dari dulu itu ganjen. Ganjen itu apa ya? Lenje. Lenje itu apa juga ya? Genit. Makanya ular iblis menggoda, Hawa cantik bener loh. Nah artinya kita diajarin nih sebagai suami, ngelihat bini pulang, Neng kamu pakaian cakep banget itu dia. Kalau udah dikata Neng pakai baju itu cakep banget, tiap hari dipakai pak. Bukan diganti-ganti. Digoda oleh iblis, dipuja-puja. Kadang-kadang bapak pelit banget ya sama bini. Tiba ngata cakep aja susah romannya. Laki roman deketin sono. Lah ini jangan begitu. Kondangan bini pakai ditinggal. Gandeng tuh pak, jangan dilepas. Orang bini kita, lah bini kita kan paling cakep kata kita. Kalau kata orang lain kan belum tentu. Lah digodain Siti Hawa. Ini jangan lama-lama, saya kagak bawa jam. Jam berapa ini selesainya? Ya, lanjut kan bohong lagi. Gara-gara Haji Rauf yang ceramah pulang malam banget, brengsek banget. Saya gitu lain, sakit ntar saya. Udah, kalau misalnya capek-capek, yang kakinya udah sumutan, belonjor aja belonjor. Kagak apa-apa, belonjor. Bebas, bebas. Digoda. Siti Hawa dicakep-cakepin. Akhirnya apa? Pergi makan buah khuldi. Ini kan ini tafsiran umum nih. Makan satu, kemudian lagi makan enak-enak, dam, sini dam. Beb, sayang beb, mari beb. Akhirnya apa? Itu luar biasa pengaruh perempuan saudara. Pelajaran buat kita bahwa sehebat apapun laki-laki, kalau perempuan sudah ngomel, loh, Buyang, kopi kagak dapat, masak kagak. Aduh, ampun. Aduh, ya pokoknya kalau mau perempuan mah jangan dilawan pak. Akhirnya apa? Ini luar biasa menunjukkan kepada kita, iblis tidak mampu menggoda Adam. Iblis tidak mampu menggoda Adam. Tapi dengan Siti Hawa ngikut saudara, ngikut. Kalau udah perempuan, saya terus terang aja ini pelajaran buat kita. Perempuan kadang-kadang makhluk misterius. Kalau kata Aristoteles, dua orang, ini kata Aristoteles, filosof Yunani terkenal nih. Dua orang yang gak bisa diatur. Pertama orang miskin, yang kedua perempuan. Bagaimana sama perempuan? Kalau ke perempuan memohon maaf pak. Sekarang perempuan laki-laki tahu punya duit pak. Kita punya duit 10 juta pak. Kita kasih itu 7 juta, kita laki, mohon maaf, laki, sekali lagi ya, kalau punya duit jangan dikasih bini semua, ribet. Nah saya juga kalau ceramah nih misalnya, dapat bisaro, kalau misal 1 juta, nih buat lo 700, buat 300. Jangan dikasih semua. Kalau duit dikasih bini semua, kita pengen rokok, habis tidak kita dituling-tuling. Apaan? Halaman banyak ya di sini banyak.
Nah, begitu. Ini saya ngajarin. Bukan berarti kita pelit, nah, enggak. Sebab perempuan kalau melihat lakinya masih punya duit, kita kasih 10 juta, 5 hari habis, dia minta lagi. Kita cuma ngata begini dua, bang, udah duit lagi buat ini. Lah emang habis neng yang 10 juta 5 hari. Apa jawabannya? Kita timbang nanya begini doang, 5 hari habis duit. Apa jawabannya? Banyak ini, banyak itu, anak jajan habis. Tidak, kita dituling perempuan. Udah kalau ada makasih aja dah. Udah kasih aja perempuan. Inilah kenyataan Nabi Allah Adam alaihi salam. Sehebat apapun kita laki-laki, kalau perempuan ngomel, udah. Jangan punya prinsip laki-laki nih. Jangan punya prinsip misalnya perempuan harus minta maaf, kagak penting. Percuma, perempuan salah pun susah minta maafnya. Maaf, udah kita aja yang minta maaf, beres, tenang, oke lagi kita, kan gitu. Ya, makanya nanti neng, kalau berantem sama laki, neng harus dipaksa. Sebab perempuan mah pak, kalau udah kena masuk itu lagi berantem, kita jepit aja pak, kita jepit. Tahu pak, kita jepit pak, kita suakin, kangkang udah masukin belas, udah masuk pak, bodo amat, kita lari, terus dia mandi, baik pak. Perempuan, baik pak. Bener, saya mau diajarin sama saya, kalau perempuan jangan pakai dilawan. Kalau berantem, udah buru-buru aja, naik ini ke kamar, sengkangin, udah biar udah bisa mandi. Udah bang, mau makan apa bang? Dia, udah mantap dah, dulu ke perkawinan. Akhirnya saudara, ketika memang dalam perkawinan, ketika kita nikah banyak persoalan kecil bisa menjadi besar. Ketika nikah kadang-kadang ketika kita punya istri, ini hasil survei ya. Yang pertama, kenapa keluarga pada berantakan ribut? Yang pertama disebabkan cemburu. Yang kedua disebabkan laki pelit. Dia katanya laki pelit. Lah, pada cerai gara-gara laki katanya pelit. Apalagi zamannya COVID. Ya, tapi kita jangan ngel COVID lah. Kalau kita makrifat pada Allah, rezekinya ada. Ngapain sih pikir negara minyak mahal, bodoh amat. Nanti katanya mau naik, bodoh amat. Kita punya Allah, pasti ketemu rezekinya. Dari zaman aku kok orang ribut susah mulu. Kita nggak ada kaya saudara, nggak ada kaya. Mau minyak mahal kayak mau kagak kayak ketemu. Misalnya Bu Arni nih mau ada perayaan, kan butuh minyak banyak nih ya. Tapi tetap ada minyak, ngapain maka diributin? Negara udah ada yang ngatur. Jangan dimaki-maki. Lah negara punya alat, punya TNI, punya Polri. Lu demo, lu didor lu mampus. Ngapain? Udah begitu sekali lagi mohon maaf. Kenapa negara jolim kepada kita seperti ini? Ya lu yang milih, lu yang jolim sebetulnya. Jangan nyalain Pak Bapak Anu. Ntar kalau disebut Anu ntar jawabnya lagi. Dan kacau. Gitu ya. Saudara, mohon maaf saya nggak mau nyebutnya. Kita kembali lagi ke kawin dah. Kawin. Nih kalau kita lihat, ternyata luar biasa perempuan ini, surga yang begitu nikmatnya mampu Adam tinggalkan. Waduh, berarti perempuan wow. Kemudian apa? Nabi Adam makan buah khuldi. Dia tahu saudara, ada Nur Muhammad yang harus terlahirkan ke bumi. Artinya apa? Nabi Adam cerdas. Katanya dijebak oleh bininya, dijebak oleh iblis. Tidak saudara, Nabi Adam ini orang cerdas, patronnya. Akhirnya dimakan buah khuldi. Buah khuldi adalah pintu turunnya dari alam surga ke alam dunia. Oh, Adam pinter, jadi orang tolong. Salah, Adam berdosa, salah saudara. Adam saking cerdasnya, kalau misalnya dia di surga terus, akan dia terlahirkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu itu ada kuncinya. ATM ada apanya tuh? Pinnya. Motor ada kuncinya. Rumah ada kuncinya. HP ada passwordnya. Apapun jenisnya mesti tahu kuncinya. Nabi Adam berarti cerdas kan? Ini kan salah, terbalik. Ayo kita kaji Quran yang benar, kita belajar makrifat. Bukan terlalu tinggi belajar makrifat lah, kagak, lebih enak. Kita lebih kenal Tuhan kita Allah. Selama ini mohon maaf,
Kalau kita kata ma'rifat terlalu tinggi, lah emang begitu, wajibul alal insan ma'rifatullah, wajib atas manusia untuk mengenal Allah. Ibadah mah mohon maaf kan baru kemarian. Ibadah pun artinya apa? Mohon maaf. Nabi Allah Musa alaihissalam, kita kan dikit ma'rifat. Nabi Allah Musa alaihissalam ketemu dengan Allah dulu, baru wa aqimis shalah li dzikri. Ketemu dengan Allah dulu, baru salat. Nabi Allah Ibrahim ketika ngelihat bulan, matahari, bintang-bintang, bukan Allah. Ketika dia mengatakan inni wajjahtu wajhiya, langsung baru ada kewajiban ibadah. Rasulullah belum diajarin sholat, ketika di Isra Mi'rajkan ketemu dengan Allah, baru ada kewajiban sholat. Artinya sholat lu kalau nggak ketemu dengan Allah apa? Jangan bangga dengan sholat. Makanya berapa banyak tuh orang yang rajin jamaah, berantemnya kuat. Mohon maaf, nggak tiap 5 waktu jamaah, tapi berantemnya kuat. Ada yang rajin banget ibadah, sama tetangga merengut aja. Nah, bukan begitu. Sekali lagi mohon maaf, itu dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil alladzina hum an salatihim sahun. Siapa orang yang sholatnya lalai? Luar kata yang waktunya jam segini. Orang yang sholatnya lalai, maksud surat Al-Ma'un itu adalah orang yang sholat tapi tidak memberikan makan kepada fakir miskin dan menghardik anak yatim. Berarti kalau dia masih pelit, buat apa sholatnya? Itu sholat orang-orang yang lalai. Ini kajian makrifat kan enak. Kalau menurut saya, kita balik kawin lagi. Kawin. Nah, ketika Nabi Allah Adam memang ada persoalan tentang pernikahan, kemudian diturunlah Nabi Allah Adam ke bumi, Siti Hawa ke bumi, dikatakan apa? Ada doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, yang sering kita baca tuh ya tiap sholat. Katanya Nabi Adam berdosa, lah kagak, ini ingin cuma menunjukkan saudara bahwa di surga dengan di dunia itu lain. Di surga minta apa aja ada. Kalau masuk alam dunia sudah berproses, nggak langsung ada. Pengen makan mangga, ya tanam dulu, butuh 5 tahun, 3 tahun. Nabi Adam kata nggak ketemu dalam tafsir 40 tahun. Iya, umur Nabi Adam memang nggak ketemu. Emang yang namanya cinta nggak langsung simsalabim jadi. Ini ngajarin ya di dunia kita nih. Masa iya tiba-tiba kita bilang Mbak Nyong I love you, langsung rebah? Lah kagak mungkin, kecuali jablay. Enggak perlu proses. Laki-laki memang sifatnya ofensif, menyerang. Perempuan defensif, diam. Ya perempuan nih, kalau perempuan seransang serenteng, kata orang Betawi, lalu neng tempayan, masa nyamperin gayung neng nyamperin lu, kan gitu. Orang Betawi ajarkan begitu ya. Nah kalau memang ketika Nabi Allah Adam terpisah, bukan berarti kena dosa. Emang proses dunia itu nggak langsung simsalabim, langsung jadi, perlu proses maksudnya. 40 tahun, ya nggak lama. Sebab Nabi Adam umurnya berapa? Ratusan tahun. 40 tahun nggak ada apa-apanya. Sama dengan kita sama perempuan, kan bawaannya kangen. Saking kangen, apa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana, tersiksa dengan cinta, kangen dengan rindu. Kan luar biasa tuh. Perempuan, kita laki-laki, mohon maaf nih, kita laki-laki nih, pergi kemanapun kita, ketika kita nyampe di rumah, anak kita pada berjibun, pada main, atau dilihatin TV, yang kita tanya apa? Mak lu kemana? Rata-rata gitu ya. Pertama kali kita tanyain istri kita, ketika kita masuk ke rumah nggak ada, mak lu kemana? Padahal maknya lagi main TikTok di kamar, kan kayak begitu ya. Nah, ini rata-rata seperti itu. Artinya apa saudara? Sebetulnya pernikahan sudah ada sejak dahulu. Persoalan-persoalan bisa kita baca di Al-Quran. Bagaimana kepentingan, bagaimana kewajiban seorang suami, bagaimana kewajiban seorang istri. Dan juga saya yakin, tadi kata Ustadz Karyadi, mudah-mudahan yang datang nanti banyak orang sesuai dengan undangan. Kadang-kadang keliru, Ustadz Ugakar, orang datang ke supaya apa? Diputar-putar.
pawang hujan. Lah, nggak penting, nggak penting, nggak penting. Kalau berdoa nemuin kepada orang alim, bukan kepada orang semacam itu. Pawang hujan didatengin, pawang hujan nggak penting. Kalau orang alim diajarin, udah ngapain sih hujan, ditahan rahmat dari Allah. Yang penting berdoa kepada Allah. Walaupun hujan, orang yang lu undang pada datang. Ketimbang panas, yang lu undang kagak datang, bangkrut lo. Kan begitu. Bener, mohon maaf. Kita mah jujur-jujur aja. Kita mohon maaf. Saya ingat dari masih kecil, saya orang sini. Ini masih sawah, masih bulakan, jin buang anak. Enak tangkap lagi. Iya. Nah, luar biasa jarang. Kalau sekarang orang baru berjibun. Yang penting apa? Apa Rasulullah anjurkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Siapa orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tangganya. Artinya kalau dibalik, orang yang gedeg sama tetangga, orang yang selalu dengki kepada tetangga, orang yang selalu iri kepada tetangga, berarti tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Makanya begitu. Sekarang kita ngadain hajatan, nggak usah nyebrang ke sono-sono lah. Ini udah ribuan orang. Kita undang aja masyarakat kita yang terdekat. Kalau kita rajin berbuat baik antar tetangga, pasti datang. Bawa duit 50 ribu, 2.000 orang kita undang, datang semua. Orang kita kenal, orang kita baik. Kalau 1.000 orang kali 50 ribu berapa? Udah 100 juta bos. Lama tetangga gedeg mulu, ribet, ngaji nggak mau. Orang kita ketahuan. Nah ini ada apa ini Pak Hermanto? Ya tumben datang ke masjid, sholat jamaah. Nggak taunya pas besok mau kriaan. Ya kelakuan. Orang Betawi kelakuannya ampun. Aduh, kadang-kadang. Iya, lah ada saya orang Betawi toh. Saya orang Betawi, emang kelakuannya segitu rata-rata. Mohon maaf, kalau kita bergaul di sini, nggak perlu kita nyebrang undang. Datang kemari, semua orang pada datang. Waduh, nggak usah takut. Anak ada rezekinya. Jangan katakan dia dalam ilmu makrifat, Bang Beni, Bu Arni. Ya Allah, gara-gara anak kita ini duit ini lebih 100 juta. Ini tenda aja lebih 30 juta ini. Belum bangku-bangkunya, belum makan-makannya, sekian dah. Jangan, anak ada rezekinya. Anak ada rezekinya. Kadang-kadang kan yang masalah kan kita begini, mau acara sebulan kita pikirin hari ini, mampus kita, mampus, siap mati ya lo, cuma terserah aja. Nanti pada waktunya ketemu, lah ini aja ketemu, duit dari mana Allah udah jamin anak kita rezekinya. Maka jangan sekali-kali ketika anak minta, iyain aja, sebab rezeki anak udah ada. Sekali lagi dari Bu Arni, Pak Beni, rezeki anak sudah ada. Nggak ada misalnya ada bapak-bapak yang ngomong begini, ya Allah Ustaz pernah ngaji sa kiai, ngapa saya selalu kebayang dari nafkah buat anak istri saya. Apa lu kata? Saya kata, apa lu bilang? Ngomong sekali lagi, iya ini puyeng saya mikirin anak saya, rezekinya bini saya. Saya bilang, lu mampus juga, anak lu gede. Kayak gitu, lu ngomong apa depan gua? Kagak bisa ngomong begini. Enak aja. Anak ada rizkinya biarba'in kalimat, ketika ditiupkan ruhnya biarba'in kalimat rizkihi wa ajalihi wa amalihi sa'iyun au sa'idun, sudah ditentuin rizkinya. Sekali lagi, kewajiban kita cuma tanggung jawab mencari nafkah. Mungkin anak kita minta yang ini belum terkabul, belum terbuka rizki anak kita. Sekali lagi mohon maaf, jangan bilang kita mencari rezeki buat anak kita, siap stres kita. Mohon maaf sekali lagi. Kadang-kadang mohon maaf, kejadian besok udah kita pikirin sekarang. Ada orang yang mengatakan misalnya, mohon maaf sekali lagi nih, ya Allah, Neng, besok kita makan apa? Orang kalau nanya besok makan apa, itu orang goblok. Cuma terus terang aja orang tolol. Emang pernah kelaparan lu? Kan kaget tiap hari makan. Allah itu khairur razikin. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Nggak perlu minta-minta pada orang lain. Usaha bergerak, silaturahmi jalanin, silaturahmi enak. Pernah saya ceritain Pak Hermanto, Haji Rauf kagak punya duit, beli rokok aja susah, ngakal. Nah, orang kenal temen
Saya dengar Pak Hermanto lagi banyak punya duit ya. Saya cuma modal korek. Saya datang jam 10 pagi ketemu Pak Hermanto. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Emang kagak minta ngobrol-ngobrol ngalor ngidul udah johor. Ditanya, "Tad udah makan?" Lah emang lu keotok apa udah jam 10 ditanya makan? Kagak. Gue beli nasi padang. Waduh, nasi padang dibeliin kan orang tidak ada. Dia beli nasi padang, kita makan nasi padang. Apa? Oh udah begitu kita. Waduh, enak bener. Cuman kagak bawa rokok, ada modal korek, pentong-pentongin aja udah bisa makan tuh. Pak Ustadz ngerokok ya? Iya. Rokoknya apa? Mas Nawa Sulasa Waruba 234. Ya, udah gampang, ketok aja udah. Langsung dibeliin. Dia Ustadz tunggu. Dibeliin 2 bungkus. Makan udah, rokok udah, pergi lagi saya ke Ustadz Karyadi. Dah, 2 bungkus lagi. Udah kaya Pak, kaya. Silaturahmi maka kata Rasulullah banyak rezeki. Kayak begitu ya. Artinya sekali lagi nih, saya memberikan keyakinan kepada anak saya, saudara Putri Anjani, jangan takut. Rizki udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita bergerak. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Makhluk Allah begitu banyaknya. Ada yang di dalam perut bumi, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Itu dapat rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita manusia. Ayo udah kawin aja, senang-senang aja. Ya, umpuan juga jangan kasar-kasar sama laki. Sekali lagi ya, jangan minta mulu sama laki. Emang laki terus terang aja Bu. Sekarang yang banyak yang gila laki-laki Bu. Kagak percaya, bener. Tuh di jalan-jalan laki-laki yang gila laki-laki Bang, jangan sampai gila. Emang mau punya laki gila Bu? Memang laki-laki nggak nyuci, nggak ngepel, nggak masak. Dua pikirannya bercabang Bu. Ibu mah gampang. Ya, anak besok mau bayaran ya. Duit kagak ada. Besok kita makan apa juga ya. Cuman ada nasi doang. Aja laki gak bisa tidur. Mau kemana? Gua mau datang ke sono, utang gua belum dibayar sama dia. Udah, emang bikin runsep lu. Akhirnya aja pagi-pagi udah tidur kurang, tiba-tiba anak mamanya minta jajan. Sono bapak lu udah tahu bini kita emang kita nggak punya duit. Anak disuruh kita pinter banget perempuan dah, lempar mulu. Bener itu, jangan sampai begitu. Akhirnya minta ditang aja puyang dari ruang tamu pindah lagi ke belakang. Rokok agak punya. Ya Allah Bu, sekali lagi Bu ya. Bu sekali lagi ya. Laki ngerokok banyak, laki ngopi nggak akan cepet mati Bu. Dia bikin cepet mati stres Bu. Makanya laki-laki banyak kayak mati. Ya Allah, jangan jadi janda. Udah boleh santai aja. Ayo kita nikmatin dengan uang 10.000. Kata istrinya, ya. Kita punya uang 10.000, bisa makan, bisa. Jangan berebutan, lakinya pengen beli rokok, istrinya pengen belanja, rebutan robek. Artinya mengajarkan nih, kalau duit robek, dia mau belanja nggak laku, lakinya beli rokok nggak laku kan? Dia saling ngalah, suami istri ngalah. Ya udah Neneng dah, lu buat belanja aja. Akhirnya di selas itu ditambah, laku nggak? Laku. Maka jangan maling ngotot-ngototan sama laki bini. Udah kalah salah satu, tambah dan Neng. Akhirnya apa? Bang, ini 10.000 ya Neng. Beras beli Neng ya. Kalau kita 10.000, Neng beliin bubur doang, Neng doang yang garas Bang. Anak kita kagak. Kalau gitu ya. Ya udah Neng beli. Bang, cuman beras seliternya berapa Bang? Lah lu kan gitu. Gua mah nggak pernah beli beras. Gitu kan ya. Ya Bang. Ini kalau seliter 10.000, ya udah Neng emang di kita segitu. Ini kadang-kadang mohon maaf, udah berdasarkan kemampuannya, pengen dipaksa-paksain, stres nanti perempuan juga. Kadang-kadang begitu kan. Akhirnya ya udah Neng, suruh anak kita yang kecil beli setengah liter. Sisa berapa? 5.000. Udah beliin telur 1. Berapa jadi 1? 2.000. Masih sisa 3.000 kan? Nanti abang cari itu daun kelor. Kalau kagak ketemu daun kelor di pinggiran jalan banyak daun mengkudu, kita iris Neng. Wah, kan lebar. Emang kita bikin ikan kadang-kadang udah santai. Ini mohon maaf, ketika susah-susah, ayo sama siapa aja ya paling jelas.
3.000. Sayur kagak ada. Beli bayam atau kangkung bang. Cabai kagak ada, bawang kagak ada. Sama tetangga minta. Lah nggak apa-apa, sama tetangga baik malah dilolong-lolong aja. Orang dulu begitu. Kagak punya api, kasih minta api. Orang sekarang romannya udah nafsi sih lu. Jadi gitu jam, anu ya, cabai saya cuma dikit doang butuhnya, kan gitu. Beli kangkung 2 ikat 2.000 kan, masih 1.000 kan pemindah, diirisin tuh. Gimana? Enak nggak? Telur lebar, anak 2 sebelah sini. Lah makan lagi lapar enak. Dan lagi mohon maaf ya, dorong nih, saya bilangin. Orang biar kata bagaimanapun kalau kita lapar makan apapun enak. Tapi jangan sampai, mohon maaf, kalau orang ketahuan kalau lagi susah, jangan sampai ketahuan dah. Sebab jadi orang susah apa aja apa yang pengen. Tukang bakso lewat, nggak punya duit, pengen makan lo, pengen. Itu orang susah tandanya. Orang lagi susah, gampang. Nanti kelihatan dari mukanya dah manyun aja. Udah nih, jangan begitu nih. Makanya kadang-kadang dia cepet tua, nggak usah. Udah santai aja, nikmatin aja. Pokoknya kita nikmatin aja. Ngutang pantang neng, jangan neng, jangan ngutang. Kalau masih kagak ada buat makan ngutang, ampun, nggak usah. Buat makan aja masih ngutang. Ya Allah, jangan sekali lagi ya. Pertahankan harga diri kita. Kita punya Allah, minta kepada Allah. Lalu kesah kepada Allah, boleh. Ketika punya duit, ngomong aja sama Allah begini di bangku. Ya Allah, 3 hari ini persoalan banyak banget. Selesai ya Allah. Ya selesai saudara. Makanya saya bilang kalau mau anda mau ziarah ke makam wali, emang punya masalah apa ente? Saat saya mau ziarah ke wali, mau bulan doakan ini, emang ente punya masalah apa? Enggak, susah pengen ziarah aja. Liru, kalau ente ada keperluan baru datang ke sana. Kan tiap hari baca doa misalnya wali Allah ini dari ini aja. Kalau udah kesusahan, temuin. Ketika temuin apa? Assalamualaikum ya wali Allah, melalui wasilah wali ini, ya Allah saya lagi susah banget deh, belangsak banget, selesai 3 bulan ya, 3 hari ya, pulang. Assalamualaikum, udah pulang, insya Allah beres. Bener saya mah ngajar nggak usah susah. Ini buat wasil, buat apa kelamaan, ngantri, udah gitu aja melalui wasilah para wali kayak gitu ya. Jangan bilang wasilah nggak penting. Lah emang lu lagi dari batu, kan dari mana lu? Emang lu belajar tahu Allah dari mana? Dari guru lu. Lah, ya sok banget. Ya kan bener wasilah nggak lupa aja gitu. Tapi jangan, dia saudara kita. Tapi jangan diladenin maksud saya gitu maksudnya. Ya, intinya begini ya. Sekali lagi, kita pernikahan, saudara. Kita undang. Sebab yang namanya nikah, anak harus tahu. Anak udah punya istri, punya suami. Yang laki-laki udah punya istri, agar istrinya jangan digoda di jalanan atau misalnya jadi fitnah. Lah orang dia udah jual aja ngekepin begini aja. Lah orang lakinya, lah boleh orang lakinya ya. Dan kan gue di kamar kalau habis nikah, lu mau kelanjang kayak kagak kata lakinya, udah lu ngebar pakai baju, telanjangnya depan gua, lah kagak apa-apa, boleh. Sama itu ya, artinya kita berdoa, mudah-mudahan besok acaranya Allah berikan kelancaran. Kita sebagai manusia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Arni yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan, pikiran positif, sehat, insya Allah diri kita akan mengupdate diri kita. Kayak HP misalnya udah kebangkatan penuh, update aja diri kita dah gitu. Insya Allah penyakit, obat itu cuma wasilah, semua yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.